Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan Allah umur yang panjang, kita bisa menghirup nafas yang segar, kita bisa menikmati keindahan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, adalah sebuah keistimewaan bagi kita masih dipertemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Bulan yang mana 10 hari pertama Allah menebarkan rahmatnya, 10 hari kedua Allah menebarkan maghfirahnya, dan 10 hari yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kita ittum minan nar, dijauhkan dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin, suatu hal yang patut kita syukuri adalah ketika kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan adalah ibadah yang ini tidak bisa dilakukan selain bulan Ramadan. Salat sunnah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah salat sunnah tarawih. Apakah salat sunnah tarawih itu, ma'asyiral muslimin? Salat sunnah tarawih adalah salat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah salat isya. Hukum salat sunnah tarawih adalah salat sunnah muakkad. Sunnah muakkad yang mana salat ini dianjurkan, sangat dianjurkan bagi kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering yang kita dengarkan, Rasulullah bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah malam hari di bulan suci Ramadan, yang artinya kita melaksanakan sholat sunnah tarawih dengan berjamaah, dengan penuh keikhlasan hanya mengharap ridho Allah dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan menjanjikan kepada kita dengan dihapusnya dosa-dosa kita yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, kenapa kita melaksanakan sholat sunnah tarawih berjamaah? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu melaksanakan sholat sunnah hanya sendiri? Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya 3 kali sholat tarawih bersama para sahabat dan diikuti oleh para sahabat. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melanjutkan, dikarenakan nanti dikhawatirkan akan menjadikan sebuah kewajiban dan keharusan sholat tarawih secara berjamaah. Oleh karena itu, hal ini dilanjutkan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab, ketika masa kepemimpinan beliau melanjutkan sholat sunnah tarawih secara berjamaah dengan para sahabat. Kenapa kita perlu sholat sunnah secara berjamaah? Ketika suatu hari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, yakni Umar bin Khattab, wahai Rasul, apa keistimewaan sholat sunnah tarawih? Ketika engkau melaksanakan sholat sunnah tarawih berjamaah bersama kaum mukminin, bersama imammu, maka itu nanti akan menjadi cahaya ketika engkau dipanggil oleh Allah di akhirat nanti. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, patut bagi kita untuk mensyukuri kita masih dipertemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Kita masih bisa melaksanakan sholat sunnah tarawih di bulan Ramadan. Bukankah kita tidak tahu apakah tahun depan kita akan masih bertemu bulan Ramadan? Kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Oleh karena itu, kita manfaatkan kesempatan ini. Kita laksanakan sholat tarawih dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kekhusyuan. Oleh karena itu, kami berpesan kepada diri kami sendiri, kepada kaum muslimin, para imam dan jamaah sesemuanya, marilah kita manfaatkan sholat sunnah tarawih ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kekhusyuan. Bukankah kita tahu syarat dan rukunnya sholat? Di situ ada salah satu rukun sholat adalah dengan tumak-nina. Janganlah kita terlalu cepat-cepat dalam sholat tarawih, dan janganlah terlalu pelan-pelan, karena mungkin jamaah kita ada yang sudah tua. Semakin cepat juga tidak baik, terlalu lama juga kurang baik bagi orang yang tidak kuat untuk melaksanakan sholat dengan lama.
Oleh karena itu, kita laksanakan sholat sunat tarawih sewajar-wajarnya dan kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Lantas apa manfaat sholat sunnah tarawih bagi kita? Yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita akan melaksanakan satu deresan, untuk melaksanakan deresan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari sholat sunat tarawih itu. Di samping ketika kita sholat sunat tarawih, maka pastinya kita akan menjadi orang yang sehat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat secara jasmani. Salah satu keistimewaan sholat adalah kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gerakan-gerakan yang tumakninah, dengan gerakan-gerakan yang tidak tergesa-gesa. Oleh karena itu, di momen Ramadan ini, amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700, bahkan tak terhingga. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan Ramadan ini. Kita jadikan sebagai ladang ibadah, khususnya di dalam pelaksanaan sholat sunat tarawih. Kita jangan malas-malas untuk melaksanakan sholat sunat tarawih, karena sholat sunat tarawih ini belum tentu akan kita temui di tahun yang akan datang. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah kesehatan, bisa melaksanakan rangkaian bulan suci Ramadan, ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh khidmat, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat, sehingga harapan kita ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita akan menjadi hamba Allah yang suci bagaikan bayi yang baru lahir. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.